Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-76. Apa itu penyesalan yang membawa kepada kehidupan? Jawabannya, penyesalan yang membawa kepada kehidupan ialah anugerahnya yang menyelamatkan, yang dikerjakan di dalam hati setiap orang berdosa, yaitu orang-orang pilihan yang berdosa itu, oleh Roh Kudus dan firman Allah yang memberikan pengajaran pengertian. Olehnya ia melihat dan menginsafi baik bahaya maupun kecemaran dan kekejian segala dosa, dan memahami bahwa Allah di dalam Kristus bersifat penyayang terhadap mereka yang menyesal. Akibatnya ia sedih hati karena dosa-dosanya dan membenci dosa-dosanya itu, sehingga ia meninggalkan semua dosanya itu dan berbalik kepada Allah, dan berniat serta berupaya untuk dengan tekun berjalan bersama dengan Dia di semua jalan ketaatan yang baru. Pertanyaan dan jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari 2 Timotius 2 ayat 25, Zakaria 12 ayat 10, Kisah Para Rasul 11 ayat 18, ayat 20 sampai 21, Yehezkiel 18 ayat 28 dan 30 dan 32, Lukas 15 ayat 17 sampai 18, Hosea 2 ayat 5 sampai 6, Yehezkiel 36 ayat 31, Yesaya 30 ayat 22, Yoel 2 ayat 12 sampai 13, Yeremia 31 ayat 18 sampai 19, 2 Korintus 7 ayat 11, Kisah Para Rasul 26 ayat 18, Yehezkiel 14 ayat 6, 1 Raja-Raja 8 ayat 47 dan 48, Mazmur 119 ayat 6, ayat 59, ayat 128, Lukas 1 ayat 6, dan 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Apa maknanya bagi kita dari pertanyaan dan jawaban tentang penyesalan akan dosa ini? Yang pertama, kita berdosa dan disadarkan akan keberdosaan itu. Karena Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Dengan kesadaran itu, kita dengan sengaja dan sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan Allah untuk datang kepadanya, memohon pengampunan dan mengakui kesalahan dengan mulut dan di dalam hati, dan sungguh-sungguh memohon kiranya Tuhan Allah berbelas kasihan. Yang kedua, kita sungguh dapat menyesal karena Roh Allah bekerja dan anugerahnya, anugerah Allah itu diterapkan di dalam diri kita. Respon penyesalan itu hanya mungkin karena kita diberikan anugerah. Respon penyesalan itu hanya mungkin kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan mengakui keberdosaan kita di hadapan Allah. Yang ketiga, kalau kita sudah menyesali dosa kita dan memohon pengampunan, dan turunlah atas kita belas kasihan berdasarkan janji pengampunannya, maka kita berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Dan dengan alasan apapun kita menyingkirkan, meniadakan, dan menolak semua upaya-upaya diri dan orang dan dunia untuk kita berdosa. Kita sungguh-sungguh mau melakukan yang baik, yang benar. Yang berikutnya, yang keempat adalah dengan penyesalan yang sungguh-sungguh itu kita berjuang melakukan yang benar, yang baik, yang adil, yang suci, yang mulia. Kita menjadi pelaku firman, bertahap dan terus dilakukan setiap hari. Dengan cara itu kita melakukan kematian atas dosa, mematikan dosa melalui tindakan iman menjadi pelaku firman. Di dalam implementasinya kita dapat lakukan setiap hari sebelum kita berangkat beraktivitas dan sesudah kita menjalankan aktivitas sepanjang hari, sebelum kita istirahat pada malam hari. Dengan mengevaluasi diri dan mengintrospeksi apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita mau mengaku dosa kita dan menyesalinya dan berkomitmen tidak menjadi pelaku dosa itu lagi.
Kiranya Tuhan menolong kita sekalian dalam mewujudkan kehidupan yang sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.